Kami dari kelompok SGD 6 akan mempresentasikan tentang ujian SP mengenai terang. Perkenalkan, nama saya Mariuta Puja dengan NIM terakhir 054. Perkenalkan, nama saya Kadek Rizka Anjudia Marta dengan NIM akhir 007. Perkenalkan, nama saya Kadek Sri Purnama Devi dengan NIM digit terakhir 016. Perkenalkan, nama saya Ruben Yusuf Ryan dengan NIM akhir 017. Perkenalkan, nama saya Kadek Delia Sinja Pertiwi dengan NIM akhir 023. Perkenalkan, nama saya Nida Putu Febriati dengan NIM akhir 032. Perkenalkan, nama saya Ibu Joran Dika Nova Purnamarsa dengan NIM 3 digit terakhir 038. Perkenalkan, nama saya Raditya Sedina dengan NIM akhir 041. Perkenalkan, nama saya Ingamandia Sulistiawati dengan NIM akhir 051. Perkenalkan, nama saya Imade Jandana Ditresna Putra dengan NIM akhir 058. Baik, sebelum itu kita akan menjelaskan mengenai terang. Apa itu terang? Terang atau mungkin yang lebih dikenal dengan nama torso adalah kelompok otot pada batang tubuh. Terang adalah bagian tubuh yang meliputi toraks dan abdomen. Struktur rangka terang memberi proteksi pada organ terakal, terutama jantung, paru, limpa, medula, spinalis, dan menjadi situs perlekatan pada jejaring otot yang kompleks. Halo semuanya, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang dua otot, yaitu otot eksternal oblik dan internal oblik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang otot eksternal oblik. Otot eksternal oblik lokasinya ada pada sisi lateral abdomen, lalu origonya berada pada ribs bagian 5 sampai 12. Untuk insersionya ada pada iliac crest, pubic tubercle, dan linea alba. Untuk lebih jelasnya, saya akan menggambar otot tersebut. Jadi ini adalah bentuk dari otot eksternal oblik. Arah serabutnya berjalan ke arah inferior medial. Untuk fungsi dari otot eksternal oblik adalah untuk fleksi lateral dan rotasi terang. Selanjutnya di sini saya sudah menggambar otot internal oblik, yang dimana otot ini terletak di bawah dari otot eksternal oblik. Dengan origonya ada pada ilingual ligamen, iliac crest, dan lumbodasal fascia. Untuk insersionya ada pada linea alba dan ribs dari 10 sampai 12. Untuk arah serabutnya dia ke arah superior medial, jadi ke atas. Lalu untuk fungsinya yaitu untuk kompres abdomen. Sekarang saya akan menjelaskan otot pectoralis mayor dan pectoralis minor. Yang pertama, mulai dari pectoralis mayor, origonya berada di 1/2 medial clavikula, yaitu di sini. Permukaan anterior sternum dan cartilago costa 1 sampai 7. Untuk insersio dari pectoralis mayor berada di lateral humerus. Selanjutnya adalah otot pectoralis minor. Origo dari otot pectoralis minor berada di antara ribs ketiga sampai ribs kelima, dan memiliki insersio di processus coracoid di sebelah sini. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengilustrasikan otot pectoralis minor. Berikut ilustrasi otot pectoralis mayor. Otot pectoralis mayor arah serabutnya yaitu ke arah medial dari insersionya di lateral humerus menuju ke setengah medial clavikula, anterior sternum, dan costa 1 sampai 7. Untuk geraknya yaitu
horizontal ADD shoulder, dan internal rotasi shoulder. Berikut ilustrasi otot pectoralis minor. Arah serabutnya yaitu ke arah medial dari insersionya di processus coracoid menuju ke ribs 3-5. Gerak ototnya yaitu ADD, menarik skapula ke arah depan dan ke bawah. Untuk otot pectoralis minor ini tidak bisa dipalpasi karena termasuk deep muscle. Baik, saya akan menjelaskan tentang otot selanjutnya yaitu transversus abdominis. Lokasinya berada pada abdomen dan origonya mulai dari thoracoumbular fascianya dari sini dan insersionya pada xiphoid processus dan melanjutkan ke thoracoumbular fascia yang berada di sisi kiri. Ini adalah topografi dari transversus abdominis. Arah serabutnya adalah horizontal dan tidak dapat dilakukan palpasi otot dikarenakan transversus abdominis melakukan bagian dari deep muscle. Fungsi otot ini adalah untuk menstabilkan otot punggung saat fleksi. Selanjutnya ada rectus abdominus. Rectus yang berarti panjang dan abdominus yang berarti abdomen atau perut. Lokasinya adalah di bagian X. Baik, ini adalah topografi dari rectus abdominus. Arah serabutnya adalah inferior, yaitu dari superior ke inferior. Palpasi ototnya adalah dari origo dari pubis sampai ke insertio costal cartilage 5 sampai 7. Gerakan otot yang dihasilkan adalah fleksi di lumbar spine. Berikutnya adalah serratus anterior yang origonya berada pada range 1 sampai 9. Dan insertionya berada pada medial border of scapula, di dalam scapulanya. Baik, berikut adalah topografi dari serratus anterior. Fungsi ototnya adalah untuk abduksi scapula. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai otot dari spinalis. Otot spinalis, origonya terletak pada spinosus processus thoracic C7 sampai ke L1. Kemudian insersionya pada C2 sampai C6. Karena insersionya pada C2 sampai C6 dan origonya pada spinosus processus C7 sampai L1, maka arah serabutnya dari inferior ke superior. Selanjutnya akan dilakukan palpasi dari ilustrasi yang akan saya gambarkan nanti. Baik, jadi ini adalah topografi dari otot spinalis. Untuk gerakan yang dihasilkan dari kontraksi otot ini yaitu fleksi dari leher dan juga kepala. Nah, otot ini tidak bisa dipalpasi karena termasuk deep muscle. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai otot dari rhomboid mayor. Untuk otot rhomboid mayor, origonya terletak pada processus spinosus T2 sampai T5. Kemudian insersionya pada medial border dari scapula. Untuk arah serabutnya yaitu dari inferior ke superior.
Jadi ini merupakan topografi dari romboid mayor. Untuk gerakan yang dihasilkan yaitu adduksi skapula dan juga downward rotasi skapula. Selanjutnya di atas romboid mayor terdapat romboid minor. Untuk romboid minor, lokasi origonya terdapat pada prosesus spinosus C7 sampai dengan T1. Sementara insersionya pada upper medial border dari skapula. Nah, untuk arah serabutnya yaitu dari lateral ke medial. Adapun gerakan yang dihasilkan dari otot ini ketika berkontraksi yaitu adduksi dan juga downward rotasi dari skapula. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai levator skapuli. Letak origo dari levator skapuli ini terletak di C3 sampai C5. Lalu insersinya berada di superior medial border of scapula, yaitu tepatnya di angulus scapula. Di sini. Berikut ini adalah topografi dari levator scapula. Levator scapula sendiri memiliki fungsi yaitu elevating scapula dan memiringkan glenoid dengan merotasikan scapula. Selanjutnya ada topografi dari subscapularis. Origo dari subscapularis ini terdapat di subscapular fossa dan insersionya di lesser tubercle of humerus. Jika tulang scapula diangkat, maka akan terdapat otot subscapularis. Kedua otot ini merupakan deep muscle, jadi kedua otot ini tidak bisa dipalpasi. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan otot-otot di bagian posterior. Untuk otot yang pertama ada otot trapezius. Dia origonya dari C7 hingga ke T12. Insersinya ada sepertiga dari clavikula dan bagian spine scapula. Terus dia bentuknya trapezium dan fungsi otot ini untuk aduksi, retraksi, dan elevasi. Dan untuk arah serabutnya itu ada dari atas ke bawah. Berikut adalah topografi dari otot trapezius. Bisa dilihat, otot trapezius bisa dipalpasi di bagian origonya, yaitu C7 hingga ke T12 ini. Dan sebelah sini juga insersionya dari sepertiga clavikula, bagian spine scapula juga sebelah sini. Untuk gerakannya yang bisa dihasilkan itu ada aduksi seperti ini, lalu retraksi menjadi seperti ini, dan juga elevasi. Baik, untuk otot bagian posterior nomor 2 ada otot latissimus dorsi. Dia origonya inferior angle of scapula, bagian sebelah sini. Ribs 10 sampai 12. Sebagian sini, tapi di bagian dalamnya. Terus di processus spinosus tidak bisa palpasi, tapi ada di bagian dalam sini. Dan juga dari T7 hingga T12. Dari lumbar 1 sampai lumbar 5. Dan juga dari sacrum di sebelah sini. Dan iliacus di sini. Fungsi otot ini untuk aduksi dan juga internal rotation. Berikut adalah topografi dari otot latissimus dorsi. Origonya bisa dilihat dari spinosus posterius T7 hingga ke L5. Terus juga ada thoracolumbar fascia, iliacus di bagian sebelah sini. Terus ribs 10 hingga 12 di sebelah sini. Dan inferior angle of scapula di sebelah sini. Insersinya juga bisa dilihat itu di humerus sebelah sini. Dan untuk aksinya itu ada aduksi, ekstensi, dan rotasi internal tangan. Lagi sekali. Ya. Di sini saya akan melanjutkan otot teres minor. Berorigo lateral border dari scapula
insersio inferior fase dari humerus, arah serabut dari bawah ke atas. Selanjutnya ini adalah topografi teres minor, gerakan yang dihasilkan eksternal rotasi. Selanjutnya saya akan melanjutkan otot teres mayor. Berorigio, permukaan posterior inferior border dari scapula. Insertio crest of lesser tubercle of the humerus, arah serabut dari bawah ke atas medial. Topografi teres mayor, gerakan yang dihasilkan internal rotasi, aduksi shoulder. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai otot iliocostalis. Otot iliocostalis merupakan salah satu otot yang terdapat pada posterior trunk, di mana otot ini berlokasi di sini. Dan otot ini tidak dapat dipalpasi karena otot ini tergolong ke dalam deep muscle. Baik, ini adalah topografi dari iliocostalis, di mana otot ini bentuknya memanjang dan memiliki origodisecrum serta insersio di ribs, di mana serat dari otot ini adalah ke bawah lateral, yaitu dari sini ke sini. Terus gerakan yang dihasilkan oleh otot ini adalah fleksi kepala dan leher, serta gerakan yang dihasilkan adalah ekstensi vertebra column. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai otot supraspinatus. Otot supraspinatus merupakan salah satu otot yang juga terdapat di bagian posterior trunk. Otot ini berada di dekat humerus dan otot ini juga tidak dapat dipalpasi karena merupakan atau tergolong ke dalam deep muscle. Baik, ini adalah topografi dari otot supraspinatus, di mana otot ini berorigo pada bagian supraspinous fossa of scapula yang berada di dalam scapula dan berinsersio di bagian superior facet of great tubercle of the humerus atau di sini. Terus arah serabut dari otot ini adalah dari bawah ke atas ke arah medial, jadi dari sini ke sini, dan bentuk dari otot ini adalah memanjang, dan gerakan yang dihasilkan oleh otot ini adalah abduksi atau ABD dari sendi bahu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot stratus posterior. Otot stratus posterior memiliki dua bagian. Yang pertama pada bagian superior, berorigo di spinosus thoracal C7 sampai L1 dan berinsersio di C2 sampai C6. Arah serabutnya dari bawah ke atas. Untuk bagian yang kedua yaitu bagian inferior, berorigo di T11 sampai L2 dan berinsersio inferior border ribs 9 sampai 12 dan arah serabutnya dari bawah ke atas. Ini adalah topografi dari stratus posterior superior yang berorigo di spinosus processus thoracal C7 sampai L1 dan berinsersio di C2 sampai C6. Otot ini tidak dapat dipalpasi dikarenakan termasuk deep muscle. Gerakan yang dihasilkan adalah elevasi ribs ketika inspirasi. Yang kedua ada stratus posterior inferior yang berorigo dari T11 sampai L2 dan berinsersio di inferior border ribs 9 sampai 12. Otot ini juga tidak bisa dipalpasi dikarenakan termasuk rib muscle. Gerakan yang dihasilkan adalah depresi saat ekspirasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot multifidus. Otot ini berada di bagian posterior, bererigo di daerah sacrum, PSSI, dan iliac crest, dan berinsersio di spinosus processus. Selanjutnya saya akan menunjukkan topografi dari multifidus yang berorigo di sacrum, PSIS, dan iliac crest, dan berinsersio di spinosus processus. Otot ini berfungsi sebagai stabilisasi vertebra in local movement. Baik, selanjutnya saya
akan membahas mengenai eksternal interkostal. Di mana eksternal interkostal ada di sebelah sini, dengan origo ada di lower ribs di sebelah sini, dan insersionya ada di upper ribs di sini. Di mana arah serat dari eksternal interkostal itu dari atas ke bawah. Ini merupakan topografi dari eksternal interkostal, di mana origonya berada di lower ribs dan insersionya berada di upper ribs. Eksternal interkostal tidak dapat dipalpasi dikarenakan merupakan deep muscle. Terus gerakan dari eksternal interkostal itu inhalation. Baik, selanjutnya ada otot internal interkostal, di mana berada pada posisi anterior. Origonya berada di lower ribs, sedangkan insersionya ada di upper ribs. Arah serat dari otot internal interkostal ini dari atas menuju bawah. Baik, selanjutnya ada otot internal interkostal, di mana berada pada bagian anterior dan posisi origonya berada di lower ribs dan posisi insersionya berada pada di upper ribs. Internal interkostal ini tidak dapat dipalpasi dikarenakan merupakan bagian dari deep muscle. Gerakan dari internal interkostal itu adalah ekshalasi. Baik, otot selanjutnya adalah intertransversari, di mana posisinya berada di sebelah sini dengan origo di sepanjang transversus processus dan insersinya ada di transversus processus above bagian atas sini. Arah selembut dari intertransversari adalah dari atas ke bawah. Baik, selanjutnya akan membahas tentang otot intertransversari, di mana origo dari otot ini ada di transversus processus dan insersinya berada di transversus processus bagian atas. Otot ini tidak dapat dipalpasi karena karena merupakan bagian dari deep muscle. Nah, fungsi dari otot ini yaitu lateral flexion of the spine. Sekian video presentasi dari kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om.